Ketika rasi bintang Kidang atau Orion Nebula tepat di atas kepala, itu saatnya kita menanam. Ketika melihat bentang mencrang, Kidang mencrang disebutnya, kibubukuan. Inilah wujud dari bunga yang cuma keluarnya 8 tahun sekali. Namanya bukuan. Kibubukuan sebagai penanda bahwa kita menentukan tanggal dan tahun. Nah, yang membedakan kalender Sunda yang kami gunakan ini itu memiliki patokan-patokan yang jelas saja saat ini belum dikalenderisasikan, kecuali dikomparasikan atau disisipkan kepada penggunaan kalender yang umum hari ini, kalender Jawa yang memiliki 5 poe pasar, patokan pertanian padi atau kalender pertaniannya tanggal Kerti turun Wesi, tanggal Kidang turun Kujang. Tapi ingat, di mana surup Kidang turun Kungkang. Ini dalam kehidupan masyarakat adat kasepuhan gelar alam, keberhasilan pertanian bukanlah hasil kebetulan. Ia merupakan buah dari pengetahuan mendalam tentang alam semesta, terutama ilmu astronomi tradisional yang diwariskan turun-temurun. Bagi mereka, langit malam adalah kalender hidup. Ia memberi petunjuk tentang kapan manusia boleh mengolah tanah dan kapan saatnya memberi ruang bagi makhluk lain untuk berkembang biak. Keberlangsungan sistem pertanian masyarakat kasepuhan tidak dapat dipisahkan dari pengetahuan astronomi tradisional. Bagi petani adat ini, langit malam bukan sekedar latar visual. Ia adalah perangkap penanggalan hidup. Lewat pengamatan berulang terhadap pola-pola bintang, mereka membaca waktu tanam, periode istirahat lahan, dan siklus ekologis yang mempengaruhi resiko hama. Pola ini diwariskan secara lisan, diturunkan melalui ritual dan praktek observasi yang teruji oleh generasi. Studi etnografi terbaru di kawasan Kasepuhan Gelar Alam menunjukkan bahwa kedua pola langit Pleiades dan Orion masih menjadi acuan primer dalam menentukan musim tanam padi. Etnoastronomi menginterpretasikan bagaimana masyarakat membangun pengetahuan ekologis dari fenomena langit. Jika kalender modern, Masehi atau Hijriah atau Saka mengatur hubungan sosial dan ritus, kalender berbasis bintang mengatur ritme produksi pangan, yang mana merupakan sebuah laboratorium sosial ekologis yang menautkan kosmos dan subsistensi. Studi lapang mengkonfirmasi praktik ini masih aktif pada beberapa komunitas Sunda tradisional. Dalam kosmologi pertanian kasepuhan, dua gugus langit menonjol, Kerti atau Kartika, yang pada taksonomi astronomi modern dikenal sebagai Pleiades, dan Kidang atau Waluku yang merujuk pada Orion. Khususnya fitur yang dalam astronomi disebut Orion Nebula atau M42. Pleiades sebuah asterima yang tampil sebagai kumpulan 7 bintang terang, berfungsi sebagai tanda awal musim, sedangkan Orion ketika bagian nebula pusatnya M42 naik ke posisi tertentu di langit dan kadang tampak mencrang atau memancarkan cahaya relatif kuat, menurut pengamat tradisional menjadi indikator spesifik untuk memulai penanaman padi. Observasi lapang di Cipta Gelar mencatat bahwa ritual observasi dilakukan pada dini hari sekitar pukul 3 sampai 4 saat kedua pola tersebut berada di posisi pengamatan. Secara astronomis, Pleiades atau M45 adalah gugus terbuka yang terlihat jelas tanpa alat optik. Orion Nebula M42 adalah kawasan pembentuk bintang dalam rasi Orion yang sering diamati sebagai area bercahaya, fenomena yang mudah dikenali pada langit gelap malam. Musiman visibilitas kedua fitur ini bervariasi dengan lintang geografis dan waktu tahun. Oleh karena itu, pembacaan tradisional menekankan waktu muncul relatif terhadap horizon dan posisi zenith. Mengapa kedua penanda ini dipilih? Karena keduanya menunjukkan perubahan musim secara konsisten di lintang tropis dan subtropis. Keberhasilan dalam pertanian di Kasepuhan tidak lepas dari yang namanya ilmu astronomi.
Ini yang dimaksud dengan istilah kami patokan pertanian padi atau kalender pertaniannya tanggal kerti turun wesi, tanggal kidang turun kujang. Tapi ingat, di mana surup kidang turun kungkang. Ini rasi bintang yang dibicarakan. Kerti atau kartika atau bentang anggur orang menyebutnya. Istilah lokal yang lain. Kemudian ada juga yang menyebut secara astronomi itu adalah rasi bintang M45 atau The Pleiades. Itu bintang 7 atau The Seven Sisters, itu istilahnya. Kemudian kidang ini itu rasi bintang Waluku kalau di Jawa. Ada juga yang menyebut bintang layang-layang atau lang-layangan. Itu sebetulnya rasi bintang Orion. Tetapi dari rasi bintang Orion ini ada Orion Belt yang 3 menyamping, dan kalau kami sendiri mengutamakan dari rasi bintang Orion ini melihatnya adalah Orion nebulanya yang astronomi menyebutnya dengan istilah M42. Dua rasi bintang ini yang menjadi cukup penting jadi patokan. Nanti patokannya misalnya melihat ketika rasi bintang kidang atau Orion nebula tepat di atas kepala, itu saatnya kita menanam. Ketika melihat bentang mencrang, kidang mencrang disebutnya, rasi bintang Orion nebula yang kemudian itu memancarkan cahaya, itu tidak setiap waktu. Soalnya kadang-kadang dia akan mengeluarkan cahaya yang besar, dan itu ketika tepat di atas kepala, itu saatnya penanaman padi. Nah, ini rasi bintang ini banyak istilah. Misalnya saudara-saudara di Jepang menyebutnya yang 7 saja, The Seven Sister atau Karti atau Kartika ini dengan istilah Subaru. Kemudian rasi bintang yang Orion atau yang 3 ini orang Jepang menyebutnya Mitsuboshi. Dan saudara-saudara di Aztec, di Maya, di Inka, di beberapa masyarakat adat yang lainnya dari Asia sampai ke manapun di sana, cuma istilahnya saja yang beda, tetapi maksudnya rasi bintang yang sama yang digunakan untuk menjadi patokan pertanian. Dalam hal ini, padi memiliki kalender tersendiri, yaitu menggunakan kalender bintang. Sementara kita manusia hidupnya lewat kalender bulan dan matahari yang disebut dengan istilah caka dan saka. Dan ini tentu saja berbeda kalendernya, tidak bisa disatukan. Kita harus mampu melihat alam, melihat rasi bintang untuk jadi rujukan kapan waktunya menanam dan kapan waktunya tidak boleh menanam. Nah, ini kemudian nanti diibaratkan tidak boleh menanam itu karena waktu berkembang biaknya kehidupan yang lain lewat turunnya kungkang atau walang sangit yang bau, itu justru yang diutamakan saudara-saudara yang di kota. Nanti akan didatangi oleh walang sangit. Dan itu harus ingat bahwa hak waktu penggunaan lahan di bumi itu telah selesai bagi manusia. Lahan ini akan digunakan oleh kehidupan selain manusia, yaitu berkembang biaknya serangga dan beranak pinaknya tikus dan kehidupan lainnya, sehingga supaya tidak bentrok urusannya. Pengetahuan astronomis Kasepuhan tidak berdiri sendiri. Ia diintegrasikan ke dalam suatu kalender lokal. Sering mereka sebut sebagai kalender Sunda versi Kasepuhan yang hidup berdampingan dengan Masehi, Hijriah, dan kalender Jawa. Kalender ini memuat siklus jangka menengah yang disebut windu atau periode 8 tahun dan prinsip-prinsip hari yang memiliki fungsi ritual dan agraris, termasuk konsep 5 hari poe pasar atau analog pasaran Jawa. Dalam praktik lokal, pergantian windu dapat ditandai oleh indikator ekologis, misalnya mekarnya pohon yang secara lokal dikenal sebagai Ki Bubukuan dalam keterangan lisan, yang hanya mekar setiap 8 tahun. Fenomena yang dipahami sebagai tepung windu. Ki Bubukuan. Inilah wujud dari bunga yang cuma keluarnya 8 tahun sekali. Namanya bukuan.
Ki Bubukuan sebagai penanda bahwa kita menentukan tanggal dan tahun, berarti ada awalnya. Biasanya kalau di kami menunjukkan bahwa ketika bertemu tahun Windu, bunga ini akan keluar. Dan ini akan berbunga paling tidak sepanjang tahun selama tahun Windu itu berlangsung. Hal ini menunjukkan bahwa penanggalan Kasepuhan adalah perpaduan observasi langit dan tanda-tanda bumi. Siklus kalender tradisional juga mengatur pantang tanam, periode ketika lahan dibiarkan untuk memberi ruang pembiakan bagi serangga, tikus dan spesies lain yang memainkan peran dalam keseimbangan ekosistem. Praktik ini mencerminkan pemahaman ekologis yang mencegah bentrok penggunaan lahan, di mana manusia mengakui hak-hak temporer makhluk lain atas lahan sebagai sebuah bentuk manajemen landscape berdasarkan ritme alam, bukan semata sebagai pertimbangan ekonomis jangka pendek. Fenomena ini relevan bagi diskusi modern tentang agroekologi dan konservasi berbasis pengetahuan lokal. Sementara kami di Kasepuhan menggunakan kalender itu ada Masehi, itu untuk komunikasi internasional. Kemudian ada kalender Jawa yang berpatokan kepada disebutnya kalender Mataram. Kemudian ada kalender Hijriyah, itu juga untuk disebutnya kalender dari agama. Dan kami menggunakan kalender Sunda. Nah, Sunda yang kami gunakan ini, itu kalau saya melihat itu berbeda dengan kalender Sunda yang baru diungkap kembali atau diangkat kembali oleh Bapak Sastra Ali Sastra Amijaya. Itu berbeda dengan yang sebut saja kalender yang di Bandung, karena ada patokan-patokan yang berbeda. Seperti halnya ketika misalnya penentuan Windu dalam hitungan siklus 8 tahunan, kami cukup mudah kapan, apakah sudah waktu atau belum waktunya Windu ini, cukup melihat di alamnya. Ada pohon namanya Ki Bubukuan. Ki Bubukuan ini itu mengeluarkan bunganya cuma 8 tahun sekali di saat yang disebut tepung Windu. Kenapa? Ibaratnya Ki Bubukuan ini seperti namanya buku kehidupan atau penanggalan atau kalenderisasi atau catatan di dalam kehidupan ini, sehingga penentuan kalender ini sebetulnya didukung oleh alamnya itu sendiri. Nah, yang membedakan kalender Sunda yang kami gunakan ini itu memiliki patokan-patokan yang jelas saja belum saat ini belum dikalenderisasikan, kecuali dikomparasikan atau disisipkan kepada penggunaan kalender yang umum hari ini, kalender Jawa yang memiliki 5 poe pasar dan kemudian dari 7 hari yang digunakan itu yang 5 yang poe pasarnya, sama seperti halnya yang digunakan di Jawa, tapi kami menyebutnya itu mungkin yang disebut dengan istilah kalender Sunda. Untuk yang disebut kalau di luar itu apa ya, kayak ini Sagittarius, kalau kita menyebutnya itu Windu pertama misalnya memiliki karakteristik seperti apa, tahun Alif, tahun Ba, tahun apa gitu ya. Itu tahun itu tuh menunjukkan nanti ada siklus yang berulang setiap 8 tahun. Itu karena setiap tahun memiliki karakteristik tersendiri. Kami bahkan memiliki kalender 8 tahunan. Nanti dari hitungan naktu tahun pun kita akan tahu bahwa ini karakteristiknya tahun ini tahun hujan, lebih banyak air. Nanti ada tahun kering gitu ya. Ini ada tahun untung, ada tahun rugi, bahasanya ya, kira-kira seperti itu. Tetapi kita harus mewaspadai karena leluhur telah membuat kalender itu dan kita tinggal menggunakan perhitungan-perhitungan itu untuk bersiap menghadapi siklus tahunan yang akan terjadi dan berlangsung. Pengetahuan astronomi tradisional Kasepuhan yang memadukan pengamatan rasi bintang, kalender ekologi serta siklus tumbuhan dan fauna menunjukkan bahwa masyarakat adat memiliki sistem ilmu yang kompleks dan rasional. Penggunaan Pleiades dan Orion sebagai penanda waktu tanam, mekanisme Windu yang berkonfirmasi melalui pohon Ki Bubukuan, serta larangan menanam pada masa berkembang biaknya hama merupakan bukti bahwa mereka mengoperasikan sains empiris berbasis landscape. Sistem kalender Kasepuhan memperlihatkan bagaimana masyarakat dapat hidup harmonis dengan kosmos dan ekologi, sekaligus mempertahankan ketahanan pangan selama ratusan tahun. Jadi
akang-akang dan tete-tete, jangan lupa follow, subscribe ke akun Angelique Paulina untuk tahu wisata seputar dan budaya Indonesia. Hatur nuhun atas nonton. Dadah.